masukin. Ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, mohon maaf udah lama saya udah nggak bikin konten ya, karena kemarin sibuk di tempat kerja sama ada pesanan-pesanan mobil dari subscriber ya, Alhamdulillah. Nah hari ini kebetulan saya lagi bawa mobilnya dari subscriber saya yang minta tolong dicariin, yaitu Kia Picanto tahun 2004 CBU full option tipe tertinggi yang sekarang tuh sangat langka teman-teman, susah carinya dan harganya aduh mahal. Sekarang mahal nih Kia Picanto yang full option tipe tertinggi ini. Nah sekarang saya bukan mau bahas tentang Kia Picanto teman-teman, namun mau bahas kelanjutan tentang Hyundai Atos yang kemarin saya bikin reviewnya. Nah sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, like jika kalian suka, dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, kita sambil vlog, check this out. Nah teman-teman, vlog kali ini kita sambil nyetir ya, pulang kerja. Ini bareng sama kakak ipar saya Teh Dini namanya. Nah teman-teman, saya mau bahas tentang kelemahan dan kelebihan si Hyundai Atos ya. Saya pengen fokus ke bahasan mobil Korea yang harganya tuh terjangkau, perawatannya tuh murah, nggak pusing, terus spare partnya juga sekarang mudah di pasaran ya, mau offline maupun online tuh gampang teman-teman. Nah sebelum saya lanjut ke bahasan kelemahan atau kelebihan, saya mau ngasih tahu dulu Hyundai Atos itu teman-teman awal mula diproduksi itu tahun 2000 ya sampai 2005. Dia ada 3 tipe. Yang pertama tuh tipe G standar, itu standar banget, nggak ada power window, terus nggak ada wiper belakang, bahkan mungkin fog lamp juga kalau nggak salah mah belum ada teman-teman. Terus tipe yang kedua yaitu GLX. Kalau yang GLX itu teman-teman, dia udah power steering, ada wiper belakang, tapi dia nggak ada power window-nya, alias masih engkol bagian depan maupun bagian belakangnya. Nah yang tipe ketiga alias tipe tertinggi yaitu tipe GLS. Tipe GLS ini dia udah power steering, fog lamp, terus udah power window juga. Cuma power window-nya sayang ya, cuma bagian depan si Hyundai Atos ini. Dan tentunya di bagian belakang dia udah ada wiper belakangnya juga, ada rear defogger juga teman-teman. Nah jadi itu jenis dari si Hyundai Atos dari tahun 2000 sampai 2005. Nah ada lagi teman-teman yang 1100 cc nya tahun 2005 tuh khusus limited edition, cuma dia lampunya tuh yang kotak teman-teman. Nah itu sedikit informasi tentang Hyundai Atos. Dan Hyundai Atos tersendiri itu adalah kalau nggak salah tuh dia Hyundai A to Z atau A to Z, itu menandakan bahwa semuanya tuh lengkap katanya di mobil Hyundai Atos ini. Padahal menurut saya ya cukup lah, gak lengkap-lengkap amat, tapi fiturnya udah canggih untuk tahun 2000-an. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Si Hyundai Atos ini kelemahan dan kelebihannya apa aja. Jadi teman-teman yang mau beli mobil Korea, budgetnya yang terjangkau, khususnya si Hyundai Atos ini, bisa tahu apa aja yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah sebelum kita masuk ke kelemahannya, mending kita yang manis-manisnya dulu kita bahas, yaitu kelebihannya. Nah yang pertama kelebihannya teman-teman, Hyundai Atos ini dia dari segi dimensi ya, dimensi dan desain. Yang pertama tuh desainnya tuh walaupun tahun 2000-an tergolong mobil yang cukup tua ya, karena usianya udah hampir 22 tahun. Dari segi desain tuh dia masih futuristik ya, masih enak dilihat, terus enggak mengkotak-kotak kayak mobil tahun 90-an. Emang masanya transisi sih, tahun milenium. Dia udah agak-agak membulat dengan kapasitas penumpang 5 orang. Jadi cukup untuk keluarga kecil ya, apalagi buat keluarga yang baru-baru nikah, punya anak, cocok lah teman-teman untuk dari segi desainnya. Nah yang kedua teman-teman, si Hyundai Atos ini memiliki ruang kabin yang cukup lega dan luas, karena untuk ukuran tinggi tubuh orang yang tingginya 170 cm masih sangat enak, nyaman dalam berkendara. Dan ruang bagasinya pun, karena si Hyundai Atos ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan Karimun, dia berbentuk kotak bagian belakangnya, otomatis ruang bagasi lebih luas lagi teman-teman. Dan desain dari lampu stop lampnya teman-teman itu ciri khasnya kayak
mobil CR-V ya, mirip-mirip karena dia di bagian atas. Nah itu untuk kelebihan yang pertama atau kedua ya. Nah selanjutnya teman-teman, kelebihannya adalah mobil Hyundai Atos ini dia bermesin injeksi, jadi nggak pakai karburator lagi ya. Kalau misalnya kita manasin mobil nggak usah lama-lama karena dia sistemnya udah injeksi, jadi nggak mungkin berbet seperti itu. Nah dia injeksi dan cc nya tuh di 1000 cc. Itu kalau 1000 cc teman-teman, iritnya tuh minta ampun ya, kebangetan, irit banget. Jadi ramah di kantong. Terus kita isi bensin 50 atau 100 ribu, kita udah bisa jalan-jalan berhari-hari di dalam kota ya, khususnya kota Bandung ini udah mulai macet, tapi dengan pakai si Hyundai Atos tuh enak, irit banget. Nah itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat teman-teman, Hyundai Atos ini memiliki fitur-fitur yang lebih canggih menurut saya dibanding kompetitor mobil yang seharga di kelasnya. Nah apa aja? Yang pertama dia udah power steering. Yang kedua kalau tipe GLS udah ada power window-nya juga. Terus AC-nya teman-teman itu dingin loh, jadi nggak kayak mobil yang tahun 90-an kalau kita nyalain AC tuh nggak kerasa ya, malah harudan panas teman-teman. Itu kelebihan yang keempat. Nah selain fitur-fiturnya, kelebihannya si Hyundai Atos ini, spare partnya ternyata nggak mahal teman-teman, alias terjangkau, malah cenderung ke murah. Dan selain harga spare part, si barangnya juga mudah didapat via offline ataupun online. Terus kalau kita misalnya ada kendala di jalan atau apa, kita bisa hubungi bengkel atau klubnya, karena si Hyundai Atos ini udah ada komunitasnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau di jalan terjadi kendala apa-apa. Nah itu dia. Itu kelebihan yang keberapa tuh? Kelima ya Teh ya? Iya. Ini sama Teteh nih pulang kerja teman-teman, sambil ngevlog ya, kita ngevlog santai aja karena ini di jalan macet lumayan, daerah Cicadas Bandung nih teman-teman. Nah itu kelebihan yang kelima ya. Kelebihan yang keenam teman-teman, si Hyundai Atos ini ternyata selain spare partnya murah, desainnya futuristik, fiturnya bagus, harganya teman-teman. Karena kalau kita cari mobil tuh pasti disesuaikan dengan dana yang kita punya. Jangan sampai maksain lah kalau misalnya beli mobil tuh sampai nyicil. Kalau saya sarankan sih mending kita nabung dulu ya, beli cash, tapi nggak ada kepikiran, tidur tuh nggak tenang bayar cicilan. Nah si Hyundai Atos ini harganya tuh tergolong murah ya, dia range harga 30 sampai 40 jutaan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang 30 sampai 40 daripada kita beli motor baru NMAX atau PCX, mending mobil aja sekalian teman-teman. Gak kepanasan, gak kehujanan, bisa bawa banyak orang, AC-nya dingin, nyaman, dan perawatannya juga mudah. Nah itu kelebihan yang keenam, harganya tuh terjangkau lah teman-teman, cenderung murah malah. Selain itu, harganya yang 30 sampai 40 jutaan dibanding kompetitor lainnya, si Hyundai Atos ini masih lebih murah dibanding dengan Suzuki Karimun. Terus kalau Hyundai Kia Pisto tuh hampir mirip-mirip ya, karena dia pabrikannya hampir sama di kakak. Dan apalagi ya teman-teman, si Hyundai Atos ini ya pokoknya mah nyaman lah teman-teman. Untuk harga 30 sampai 40 jutaan kita udah menang banyak. Dan kalau servis juga nggak selalu harus di bengkel resmi. Nah itu kelebihan lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau servis ke bengkel Jepang juga sebenarnya bisa teman-teman. Cuma kalau di Bandung saya saranin ada sih bengkel khusus Korea, dia menangani mobil-mobil khusus Korea seperti Kia Picanto, Hyundai Atos, Getz, Pisto dan lain-lain. Itu di Jalan Terusan Sindang Barang nomor 16, Bengkel Zen. Dan yang satu lagi di arah Ciwasra yaitu Surya Motor teman-teman. Nah itu mungkin kelebihan dari si Hyundai Atos ini. Nah kita sekarang masuk ke kelemahannya. Nah kelemahannya apa aja teman-teman? Yang pertama, penyakit yang sering diderita ya yang timbul di mobil Hyundai Atos ini adalah RPM atau langsam yang kadang-kadang naik turun. Nah itu penyakitnya tuh di mana?
di ISC. Nah, apa itu ISC? ISC itu adalah idle speed control, di mana komponen yang mengatur tingkat kestabilan RPM dia harus naik, turun atau diam. Nah, biasanya kalau misalnya dia nggak stabil, ISC-nya tuh bermasalah teman-teman, alias sudah kena lah. Wajar, umur 22 tahun ISC-nya kena, ya servis lah. Masih bisa diservis teman-teman. Malah pengalaman saya waktu benerin ISC Kia Pisto tuh ke Pak Dedi di bengkel Zen cuma Rp50.000. Murah banget, murah banget, serius. Nah, kalau misalnya kita harus ganti ISC-nya, dia sekitar di 700 sampai 900 ribu rupiah. Tapi menurut saya tuh masih cukup terjangkau. Kenapa? Karena dari umur 22 tahun kita harus mengganti komponen yang harganya 900.000 tuh masih worth it ya. 22 tahun gitu teman-teman. Itu sih penyakit yang sering muncul di Hyundai Atos ini. Nah, kelemahan yang kedua teman-teman, si radiatornya tuh kecil, jadi kita harus sering-sering cek bagaimana kondisi air di dalam tabung reservoir si Hyundai Atos ini. Jangan sampai kita keenakan pakai mobilnya, nggak diperhatiin bagian radiatornya, nanti di jalan overheat tuh bisa jebol ya teman-teman, sayang. Itu ya kelemahan yang kedua. Dan kelemahan yang ketiga, karena bannya itu kecil di ring 13, otomatis kalau bawa banyak penumpang tuh agak-agak ringkih ya kaki-kakinya. Jadi saya sarankan untuk diganti aja ke ring 14 biar kalau dalam perjalanan lebih nyaman teman-teman. Nah, mungkin kekurangannya segitu sih kurang lebih ya. Kekurangan dari mobil yang harganya 30-40 jutaan menurut saya minor banget ya, dan enak lah, bisa terjangkau sama yang belum nikah atau baru nikah, dan spare partnya juga melimpah teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman vlog kali ini, karena saya juga ini lagi di jalan, kebetulan lagi macet juga, jadi sekalian nge-vlog sama Teh Dini. Mana teh mana teh? Nah ini kakak saya kameramen. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya. Mudah-mudahan channel saya bisa terus berkembang, dan ini apa, mobil Kia Picanto pesanan subscriber saya, nanti hari Sabtu saya bikin kontennya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Eka TV.